seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini dan ampunilah kami, seperti kami pun berdosa kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi kami dari jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tepuk tangan dulu untuk kekaryawan. Untuk meningkatkan budaya nasionalisme, kita perlu menyanyikan satu lagu nasional. Saya minta Kakak Kevin untuk memimpin kita doa, memimpin kita lagu. Saya minta semuanya berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya, kita bela bersama. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih untuk Kakak Catherine. Silakan duduk. Seperti biasanya, sebelum kita memulai dengan pembelajaran, terlebih dahulu kita menyepakati kelas kita. Siapa yang disebutkan kesepakatan kelas? Oke, Real. Menurut Real, jangan membuang sampah di dalam kelas. Siapa lagi? Menurut Nera, jangan ribut di dalam kelas. Siapa lagi yang nambah? Oke, Adrian. Jangan mengganggu teman lagi belajar. Tepuk tangan untuk mereka semua. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Siapa? Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Real. Berbagai wujud benda. Berbagai wujud benda ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, padat, cair, dan gas. Itu pembelajaran kita minggu lalu tentang berbagai wujud benda. Baik, sebelum kita memulai dengan pembelajaran, Ibu memberikan dulu terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan energi panas dan dingin terhadap perubahan wujud dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan percobaan perubahan wujud benda karena perubahan energi panas dan dingin dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik. Coba kamu perhatikan. Ini apa? S1. Apa? S1. S1 ini ketika kita menyimpan di tempat terbuka atau wadah yang terbuka, apa yang terjadi? Apa?
dan lama-kelamaan air itu akan habis. Itu pengaruh apa? Apa? Api yang sangat panas sehingga dia bisa mendidih dan menguap. Oke, kalian perhatikan gambar ini. Jadi hari ini kita belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ini ada berapa? Kalian lihat? Ada berapa? Yang pertama mencair, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, mengkristal. Nah, perubahan wujud benda ini ada 6. Ibu ulang sekali lagi. Yang pertama mencair, membeku, menguap, mengembun, menyuri, dan mengkristal. Lihat contohnya. Gambar yang pertama, gambar apa? Siapa yang tahu? Gambar apa? Lilin itu pada awal mulanya padat. Ketika dia mencair, kita bakar. Kena api yang sangat panas sehingga dia mencair. Itu salah satu contoh perubahan benda padat menjadi cair. Dinamakan, siapa yang tahu? Apa? Mencair. Kalian perhatikan gambar kedua. Gambar kedua apa? Gambar apa? Gambar gambar es krim. Siapa yang suka makan es krim? Angkat tangan tinggi. Berarti semua suka makan es krim toh? Es krim itu jualnya di mana? Di pasar. Di mana lagi? Di jalanan. Itu esnya pada awal mulanya es itu padat. Kemudian ketika dia kena panas atau dingin, kena panas berarti dia akan mencair. Itu salah satu perubahan benda padat menjadi cair dinamakan mencair. Coba lihat gambar yang ketiga, gambar apa? Apa? Es batu itu ketika kita menyimpan di tempat yang terbuka, itu dia akan apa? Mencair. Pada awal mulanya es batu itu pada mulanya benda apa? Ketika kita menyimpan di tempat yang terbuka, dia akan mencair. Itu contoh perubahan benda padat menjadi cair dinamakan mencair. Kalian perhatikan gambar yang ketiga. Perhatikan gambar ketiga itu gambar apa? Apa? Mentega itu awal mulanya padat atau cair? Mentega itu kita letakkan di atas wajan, kemudian kita letakkan di atas api yang sangat panas, dia akan berubah menjadi mencair. Nah, itu salah satu perubahan benda padat menjadi cair dinamakan mencair. Yang kedua, membeku. Apakah kalian pernah menyimpan air dalam plastik lemari? Pernah tidak? Nah, kamu perhatikan gambar yang ada di slide itu gambar apa? Gambar apa, Del? Gambar puding. Nah, pada awalnya puding itu dia akan mencair. Ketika kita masukkan ke dalam mangkok, kemudian kita masukkan ke dalam es yang sangat dingin, dia akan apa? Membeku. Itu salah satu proses perubahan benda cair menjadi padat dinamakan membeku. Contohnya puding. Itu contoh dari membeku. Yang ketiga adalah menguap. Apakah kalian di rumah pernah masak air panas? Pernah tidak? Itu cara masaknya bagaimana? Masukkan air ke dalam panci, kemudian letakkan ke api. Setelah itu kamu menjaga hingga air itu panas hingga mendidih.
Yang berikut apa? Mengkristal. Coba kamu perhatikan gambar apa? Orang lagi memasak Garam di mana? di laut. Di laut. Itu siapa yang sudah pernah ke laut? Angkat tangan. Di sana kalian lihat ada orang memasak garam? Ada. Apa? Ada. Nah, itu salah satu contoh perubahan beda gas menjadi padat, dinamakan apa? Mengkristal. Mengkristal itu contoh sederhana seperti itu. Baik, dari slide yang pernah kamu sudah lihat, apa yang kamu sudah lihat hari ini, itu benda dapat berubah wujud. Proses perubahan wujud ketika berubah dinamakan proses perubahan wujud. Nah, perubahan wujud itu dipengaruhi oleh apa? Energi apa? Energi panas dan energi dingin. Nah, perubahan wujud benda ada berapa tadi? Ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, berarti mencari itu perubahan wujud dari mana ke mana? Dari padat ke cair. Ya, yang kedua, membeku. Dari mana ke mana? Perubahan wujud dari cair menjadi padat. Yang ketiga, menguap. Itu perubahan wujud dari mana ke mana? Menjadi gas. Perubahan yang keempat, mengembun. Perubahan dari mana ke mana? Dari gas menjadi cair. Selanjutnya menyublim. Itu perubahan wujud padat menjadi gas. Yang kelima, yang keenam adalah mengkristal. Itu perubahan wujud dari mana ke mana? Dari gas menjadi padat. Baik, sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya atau belum? Oke. Kalau kalian sudah paham semua, kita akan membentuk kelompok. Tunggu dulu, kalau ibu suruh bentuk kelompok baru kelompok. Nah, ketika kita buat kelompok, perhatikan semua. Ketika kita buat kelompok, di situ nanti ibu bagikan LKPD-nya. Nanti kalian amati LKPD-nya, kalian baca apa-apa yang dibutuhkan, apakah ada alat tidak. Karena ada penilaian sikap di mana kalian kerjasama tidak di dalam kelompok, kalian kreatif tidak dalam kelompok. Itu penilaian sikap. Adapun penilaian keterampilan, ada alat-alatnya tidak. Kemudian kalian buat kelompok tidak. Setelah kalian buat kelompok, apakah kamu presentasi tidak? Nah, itu penilaian keterampilan. Baik, ibu bagikan. Sebelum ibu bagikan ini, kalian bentuk kelompok dulu. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3.
3. Kelompok 3. Apa yang kamu butuhkan? Ya, kalian kerjakan dengan tertib. Ketika kalian menemukan kendala, boleh bertanya. Dengar? Boleh bertanya. Lihat apa yang terjadi. Ibu bantu.
Ketika kamu mengalami kendala, kalian boleh lihat di bukunya. Amati proses percobaan, kemudian kamu catat apa yang kamu amati dalam prakteknya. Kalian perhatikan, catat langkah-langkah kerjanya. Apa-apa yang diperhatikan, bahan percobaannya apa, wujud benda mula-mulanya apa, pengaruh energi apa, wujud bendanya apa. Kalian tulis di situ. Kemudian nama perubahan wujud benda apa?
setelah pengaruh energi tersebut dia akan mencair atau membeku. Kemudian nama perubahan wujud benda itu apa? Kalian tulis di LKPD.
mempresentasikannya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Nama kelompok harimau. Anggota kelompok Rea Adrian Al-Serenti. Praktek perubahan wujud lilin yang dipengaruhi energi panas. Alat dan bahan yang dibutuhkan lilin dan korek api. Langkah-langkah kerja. Yang pertama, kita siapkan lilin dan korek api. Lalu kita membakar lilin tersebut. Setelah itu, kita hanya menunggu sampai dia mencari. Bahan percobaan: lilin dan korek. Wujud benda mula-mula pada pengaruh energi panas. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi mencair. Nama perubahan wujud benda mencair. Ada tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Tidak ada. Paham semua? Paham. Sudah mengerti tentang presentasi kelompok 1? Sudah. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang berikutnya, kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok 9. Anggota kelompok Catherine Tanggia Jestil Edikiri. Praktek perubahan wujud lilin yang dipengaruhi energi panas. Alat dan bahan yang dibutuhkan: lilin, sendok, mentega, korek api. Langkah-langkah kerja. Yang pertama, letakkan mentega pada sendok dan agar mentega itu padat. Setelah disimpan ke dalam api yang sangat panas, mentega itu pun mencair. KL hasil pengamatan. Bahan percobaan: lilin, sendok, korek api, mentega. Wujud benda mula-mula pada pengaruh energi panas. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi cair. Nama perubahan wujud benda mencair. Baik, dari kelompok 1 dan kelompok 3, apakah ada tanggapan terhadap kelompok 2? Tidak ada. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 3 mewakili. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok 2. Anggota kelompok Elvan Beatrice Celnera. Praktek perubahan wujud lilin yang dipengaruhi energi panas. Alat dan bahan yang dibutuhkan: es batu, gelas. Langkah-langkah kerja: es masukkan ke dalam gelas, kemudian ditutup. Es itu lama-kelamaan dia akan menyusut. Tabel hasil pengaman. Bahan percobaan: es, gelas, tutupan gelas, daun teh. Wujud benda mula-mula pada pengaruh energi dingin. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi gas. Nama perubahan wujud benda menyusut. Oke, baik. Dari kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada tanggapan ke kelompok 3? Sudah paham? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, dari hasil kerja
sampai dengan hasil presentasi yang di antara kalian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dari kelompok 1 dapat poin B. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 dapat poin B. Tepuk tangan dulu. Kelompok 3 dapat poin B juga. Tepuk tangan dulu. Dari pembahasan dari awal, dari materi awal hingga praktek, apakah kalian sudah paham semuanya? Sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu simpulkan lagi bahwa benda dapat berubah wujud itu dipengaruhi energi apa? Energi panas dan energi dingin. Perubahan energi itu dipengaruhi energi panas dan energi dingin. Nah, perubahan wujud benda itu ada berapa tadi? Ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, yang pertama mencair. Siapa yang bisa menjelaskan perubahan dari mana ke mana? Mencair. Perubahan dari mana ke mana? Dari padat menjadi cair. Yang kedua, perubahan. Yang kedua adalah membeku. Perubahan dari mana ke mana? Dari cair menjadi padat. padat. Yang ketiga apa? Menguap. Itu perubahan dari mana ke mana? Dari cair menjadi gas. Yang ketiga perubahan apa? Mengembun. Itu perubahan dari mana ke mana? Dari gas menjadi cair. Yang kelima menyublim. Itu perubahan dari mana ke mana? Dari padat menjadi gas. Yang keenam adalah mengkristal. Perubahan wujud dari gas menjadi padat. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari materi yang kalian sudah dengar, kalian sudah paham, kalian sudah mengerti. Apakah kalian sudah mengerti? Kalau kalian sudah mengerti semuanya, Ibu bagikan lembar evaluasi. Kalian kerjakan. Kerja masing-masing. Dengar? Nanti di situ langsung tulis nama lengkap. Tulis nama lengkap. Tulis nama lengkap. Kemudian langsung linkkan opsi mana yang menurut kalian benar. Kemudian kalian isi di sini. Ingat? Oke.
langsung lingkarnya dilempar evaluasi. Tulis nama, kemudian lingkar, kemudian jawab pertanyaan yang ada di lembar evaluasi. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Kalau sudah selesai dikumpulkan.
Hai. Halo. Hai. Halo. Baik. Kalian sudah mengerjakan lembar evaluasi. Kemudian Ibu mau menyampaikan bahwa minggu depan kita akan belajar tentang gaya. Pembelajaran kita hari ini sudah sampai di sini. Minggu depan kita belajar tentang gaya, yang dimana gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Ibu ulangi, minggu depan kita belajar tentang gaya, yang dimana gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Contohnya gaya apa? Gaya gravitasi, gaya otot, gaya magnet, dan masih banyak gaya yang kita akan pelajari minggu depan. Apakah kalian hari ini dalam mengikuti pembelajaran, perasaan kalian bagaimana? Senang. Apa? Senang. Apakah kalian mau tidak pembelajaran kita ke depan seperti hari ini? Mau. Mau tidak? Mau. Senang tidak pembelajaran? Tepuk tangan dulu untuk kita. Baik, sebelum kita berdoa menutupi pembelajaran kita hari ini, kita ice breathing dulu.